seorang perempuan harus taat terhadap hukum ini dan haram hukumnya sebelum selesai masa iddah untuk melaksanakan pernikahan, supaya kepentingan masa depan janin si perempuan tadi juga jelas siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iddah ini bahasa Arab yang artinya hitungan. Secara istilahan artinya adalah masa waktu di mana wanita yang baik diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya kembali dalam keadaan bersih lagi. Makanya ketika berbicara masa iddah, maka berbicara tentang hitung-hitungan waktu di mana ada sterilisasi rahim seorang wanita yang baru bercerai atau baru ditinggal wafat sama suaminya. Perbedaannya adalah ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya selama 3 bulan 10 hari. Kemudian seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya beda. Masa iddahnya terhitung 4 bulan 10 hari. Kok bisa beda antara wanita yang diceraikan dengan yang ditinggal mati, ditinggal wafat? Kenapa beda 1 bulan? Karena memang dilebihkan 1 bulan, hikmahnya ada masa berkabung bagi seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi beda. Nah makanya sebagai seorang muslim ini kan untuk menyempurnakan iman kita ada 3 komponen yang harus kita taati. Atiullaha, taatlah kepada hukum Allah, tentunya itu kembali kepada Al-Quran. Wa atiur Rasul, sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum, peraturan undang-undang yang berlaku di negara kita tinggal. Jadi sebenarnya kita akan menjadi sempurna iman kita kalau kita mentaati 3 aturan tersebut. Misalnya contoh, nikah secara agama sah di mata Allah, tapi akan jauh lebih baik ketika pernikahan itu tercatat di KUA. Nah, perceraian pun sama. Masa iddah itu sebaik-baiknya masa iddah ketika dihitung dari putusan pengadilan, dari ikrar talak ya, di pengadilan agama. Namun apakah boleh ketika seorang wanita menghitung masa iddahnya dari mulai ucap talak suaminya, tidak merujuk pada masa ikrar talak di pengadilan? Boleh, tapi lebih baik ketika dihitungnya adalah sesuai dengan ikrar talak di pengadilan. Terus bagaimana dengan orang yang perempuan masa iddahnya kalau dihitung dari pengadilan kayaknya belum sampai 3 bulan 10 hari, secara dia baru cerai gitu? Mungkin baik sangkanya kita, husnuzonnya kita, positive thinkingnya kita adalah si perempuan ini menghitung masa iddahnya, patokannya, ukurannya bukan dari ikrar talak di pengadilan, tapi dari awal si suami mengucapkan talak kepada istrinya, sehingga terjadilah perpisahan. Nah Ustadz, jika memang kalau ada perempuan yang sebelum masa iddahnya habis dan sudah menikah lagi, ada hukum-hukum tersendiri nggak sih? Makanya dalam hal ini kita harus sangat bijak melihat hukum itu dari beberapa sisi ya. Jangan karena semata-mata kita netizen, minal julidin, wal kepoin, jadi nilai sesuatu udah pokoknya nggak bisa, karena dia hanya berpatokan atau merujuk pada satu hukum saja, hukum negara. Kan nggak bisa. Bisa jadi seseorang itu menjalankan kewajibannya berlandaskan pada hukum agama walaupun belum tercatat secara hukum negara. Misalnya gini, banyak orang yang udahlah ta'aruf nih, daripada nanti kenapa-napa, fitnah, terjadi zina, wala taqrabu zina, dan itu nggak boleh, udahlah kita nikah secara agama dulu, disiarkan walaupun mungkin baru tingkat RT, yang penting orang tahu kalau pasangan ini sudah menikah. Nanti tercatat di KU-nya kapan? Di KUA-nya ya bisa 1 bulan, bisa tahun depan, itu bebas. Apakah itu boleh? Boleh. Secara agama boleh, tapi jauh lebih baik tadi ketika kita menyempurnakannya juga dengan hukum negara yang berlaku. Tapi tidak salah. Nah,
Maksudnya gini, sebagai netizen, sebagai pemirsa, coba kita lebih mengedepankan positive thinking. Mungkin masa idahnya dihitung sama perempuan tadi yang baru bercerai dari suaminya, patokannya dari mulai suami mengucapkan talak kepada dirinya gitu. Jadi dia udah ngitung sendiri. Saya rasa gini, masalah iddah seorang wanita itu yang paling tahu ya dia sendiri, karena kan nggak pernah tahu kapan suaminya mengucapkan talak secara agama. Dan pernikahan itu landasannya tetap pada hukum agama, sah atau tidaknya. Buktinya tadi ada orang yang nikah secara agama dulu walaupun belum bercatat. Ada orang yang pasangan si suami menceraikan istrinya secara agama walaupun belum pengajuan gugat cerai misalnya ke pengadilan. Jadi menurut saya ya kita sebagai pemirsa, sebagai netizen bijaklah dalam menilai sesuatu. Kalaupun ternyata pernikahan itu dilakukan sebelum masa iddah selesai, itu menjadi tanggung jawab si perempuan. Baik, saya coba angkat satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah, tentang masa iddah. Di sini dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka dari pernikahan atau menunggu sebanyak 3 kali quru. 3 kali bersih haid. Kenapa harus 3 kali bersih masa haid, 3 quru tadi? Karena Islam itu ternyata betul-betul hebat. Ayat ini diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu, 1400. Tapi ternyata dunia modern, dunia kedokteran membuktikan seorang wanita itu rahimnya betul-betul bersih, fix bersih setelah melalui 3 kali masa haid plus 10 hari. Kok bisa Islam menerapkan masa iddah, masa waktu tunggu tadi? Karena supaya jelas ketika dia menikah lagi jangan sampai masih ada benih-benih di rahim si perempuan tadi oleh mantan suaminya yang lama gitu. Jadi diberilah waktu 3 bulan 10 hari, dan ini masa yang sangat betul-betul objektif secara biologis, secara ilmiah. Seorang wanita itu rahimnya akan betul-betul bersih setelah melalui 3 kali masa haid. Nah, ditambah lagi 1 bulan untuk mereka yang dalam keadaan berkabung, si perempuan ditinggal sama suaminya. Ustaz, tapi jika memang ada wanita yang nggak tahu nih Ustaz, terus akhirnya sebelum masa iddah itu selesai dan menikah lagi, ada hukumnya lagi atau seperti apa, harusnya kayak gimana nggak sih Ustaz? Ya haram hukumnya ketika belum selesai masa iddah dia sudah menikah. Kenapa? Secara ilmu biologis pun jelas. Khawatirnya kenapa Islam menerapkan hal ini, ada masa iddah dalam konteks agama Islam, dalam hukum Islam, supaya si perempuan ini jelas nantinya anak yang ada di rahimnya punya siapa, apa hasil pernikahan yang baru atau jangan-jangan sisaan yang lama gitu kan. Kalau belum melewati masa 3 bulan 10 hari itu belum steril. Jadi itulah kenapa hikmahnya seorang perempuan harus taat terhadap hukum ini, dan haram hukumnya sebelum selesai masa iddah untuk melaksanakan pernikahan, supaya kepentingan masa depan janin si perempuan tadi juga jelas siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Jadi saya rasa setiap Allah menentukan sebuah hukum ada hikmah di balik itu semua. Setiap Allah menentukan larangan ada hikmah juga di balik itu semua. Jadi sebagai muslim ini kita sam'an wa ta'atan. Kita baca, kita tahu, kita taat, dan ada hikmah di balik itu semua. Sip. Ya, terima kasih Ustaz. Aman. Ustaz, kalau memang nggak tahu ya, Iya. kalau nggak tahu. Terus dia tahu, ya berarti kan dia dosa. Kalau misalkan nggak tahu, terus udah Oke. Ustaz, kalau misalkan ada yang nggak tahu, tapi sudah kejadian dan baru tahu setelah kejadian, seperti apa? Nggak tahu tuh ada 2. Ada benar-benar nggak tahu, ada nggak dibikin-bikin nggak taunya. Kalau yang benar-benar nggak tahu karena dia nggak ada maklumat, nggak ada wawasan, nggak ada informasi. Jadi boro-boro mikirin masa iddah, orang udah demen kok mau diapain lagi gitu kan. Itulah kenapa kita kudu ngaji. Kalau yang benar-benar nggak tahu beda sama yang pura-pura nggak tahu. Kan repot kalau yang pura-pura nggak tahu. Kalau
seorang wanita benar-benar nggak tahu, kemudian dia tahu ternyata menikah dalam masa iddah, maka tetap dia wajib untuk melaksanakan nikah ulang setelah masa iddahnya selesai, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi. Bagaimana orang yang jelas-jelas tahu ya lebih dosa. Kalau yang menikah dalam masa iddah itu nggak jadi dosa, tapi harus nikah ulang. Orang yang pura-pura nggak tahu kemudian dia tetap menikah jadi dosa. Terus bagaimana, harus mengulang lagi. Ini yang repot, udah tahu tapi nggak ada nikah ulang kan gitu. Nah makanya nasihat buat kita semua, kita itu ngaji, datang ke acara pengajian, majelis taklim supaya paham. Jangan cuma sekedar disimak, dimengerti, tapi diamalkan. Ini prinsip loh, hal yang sangat prinsip bagi seorang wanita yang sudah berumah tangga, apalagi dalam masa perceraian. Itu harus tahu masa iddah seorang wanita, berapa waktu haid, yang diceraikan berapa lama, yang ditinggal wafat berapa lama, itu harus tahu. Intinya, saya berdoa mudah-mudahan kalaupun ada seorang wanita yang menikah dalam masa iddahnya, belum lepas iddah, itu atas ketidaktahuannya.